Selamat pagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita bersama-sama sebagai satu gereja FCF Atlanta, kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Anda, walaupun Anda sendiri, berdua atau satu keluarga, saya percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah Anda semuanya. Dan Dia bekerja dan Dia mau memberkati Anda dan melimpahi Anda dengan berkat. Amin, haleluya. Pagi hari ini mari kita memuji Tuhan sama-sama, yuk. Mari kita tepuk tangan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami Tuhan, teguh menopang. Aku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Dan firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Terima kasih Tuhan. Saudara, saya mau membacakan satu ayat yang saya dapat dari minggu ini. Itu dari Ibrani 4 ayat 16. Terjemahan Amplified Bible. It says that, "Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, which is the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy," dalam kurung, "for our failures, and find grace to help in good time for every need," dalam kurung, "appropriate help and well-timed help coming just when we need it." Isn't it wonderful? Our God, Dia selalu ready untuk mengulurkan tangannya untuk kita. In time of our need, every need, segala kebutuhan kita, Dia siap untuk mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Saudara, dalam minggu kemarin ini, it's been a new, well, not exactly a new normal again, cuma a new schedule for my family, di mana anak-anak saya mulai virtual school, and I find it very challenging sebagai orang tua dan juga quote-unquote masih sebagai coach mereka gitu, di rumah, dan with all other things that I need to juggle on gitu. Sometimes I find it very challenging, and I find it in the morning I'm already like, "Lord, please help me." I cannot do it. I really cannot do it. Jadi saya meminta Tuhan untuk benar-benar membantu saya dalam segala hal, dalam saya menjalani kehidupan sehari-hari. Saya benar-benar berpegang kepada Tuhan, kepada kekuatan dan hikmat dari Dia. Saya percaya apapun yang Anda butuhkan pada hari ini, hari-hari ke depan juga, di dalam kerjaan Anda atau dalam rumah tangga Anda, dalam bisnis Anda, semuanya, percaya bahwa Tuhan itu siap untuk mengulurkan tangannya setiap waktu yang kita perlukan untuk Dia membantu kita. Kita mempunyai Allah yang begitu baik, yang begitu peduli bagi kita, untuk kita. Setiap detail dalam kehidupan Dia, no matter how small or how big, He cares. And saya mau mengajak untuk setiap daripada kita semua untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini, dan biarkan saat-saat ini kita bisa mengungkapkan hati kita pada Dia, dan juga kita bisa mendengar apa yang Dia mau dalam hidup kita. Kita bisa menikmati hadiratnya, kuasanya dalam kehidupan kita. Biarkan Dia menjamah hidupmu. Apapun yang engkau perlukan, itu tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar bagi Dia. Dia sanggup dan Dia mau untuk membantu kita. Haleluya. We worship You, Lord. We worship You, Jesus. Oh, we worship You. You are good. You are wonderful. You
you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Dia baru berkata pada saya, he said, lean on me and rest. Whatever you're doing in your day to day, apapun yang kau lakukan pada keseharianmu, bersandarlah padaku. Aku memberikan kau istirahat. Thank you, Lord. You are so good. You are so good, Lord. Thank you, Lord. And this morning we can call you a good Father. And we thank you, Lord, that we are so loved by you. Hallelujah. Hallelujah. You're a good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. You're a good Father. That's who you are. Let's say it together. That's who you are, Lord. And I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. You're a good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, His love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. You're a good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. You're a good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are. And I love you. Are perfect in all of your ways. That's who I am. That's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all. You're a good Father. That's who you are.
siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Saya mau membawakan satu pengumuman untuk Anda, yaitu tanggal 13 September, 2 minggu lagi, kita akan mengadakan kebaktian gabungan dengan gereja-gereja AFC East Coast melalui Facebook atau YouTube Live jam 10.30 pagi, setengah 11 pagi. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini karena ada pergantian jam, jadi di make sure untuk bisa dapat ya semuanya. Jadi tanggal 13 September, 2 minggu lagi, kita akan mengadakan kebaktian gabungan dengan gereja-gereja AFC East Coast melalui Facebook atau YouTube Live. Nanti minggu depan kita akan mengkonfirm lewat mana bisa mengikuti kebaktiannya. Pembicaranya adalah Pastor Somi dari AFC Houston. Pengumuman yang selanjutnya, untuk tithing and offering, Anda bisa memakai cara-cara yang ada di layar kaca Anda ini melalui Zelle atau Venmo atau melalui cek, bisa juga. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih padamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persembahan perpuluhan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda pada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat memberi. Selamat pagi, Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya pada hari ini. Hari yang luar biasa. Ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Pada hari ini kita akan sekali lagi mendengarkan kabar baik. Dan terima kasih untuk semua tim musik yang melayani pada hari ini. Luar biasa, awesome praise and worship. Thank you for the IT team juga yang membuat semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, minggu demi minggu Anda telah melayani dan membuat semuanya baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kabar baik, tapi saya akan memulai lebih dahulu dengan deklarasi Mazmur 91 di masa-masa yang seperti ini, season musim yang masih suasana COVID-19. Kita semuanya boleh percaya bahwa kita semuanya di dalam perlindungan yang maha kuasa. Ya, kita katakan bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk di dalam naung lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita boleh percaya, alami secara pribadi, dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan Anda semuanya. Mazmur 91 ayat 1. Baik, kita akan berdoa memulai firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Kami semuanya boleh sekali lagi menerima kabar baik yang Kau telah sediakan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami setiap janji-Mu. Mata kami Tuhan, hati kami, pikiran kami fokus tertuju kepadamu saja, dan kami menerima dari Engkau. Mari Roh Kudus memberikan roh hikmat dan pengertian di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima semuanya ini dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan telah siapkan untuk kita semuanya di dalam minggu ini, di dalam seri Wisdom Speaks. Ini adalah minggu terakhir, kita bicara tentang wisdom, hikmat. Bukan berarti kita tidak lagi menerima hikmat atau tidak lagi berdoa untuk hikmat, tetapi pembicaraan yang sampai pada akhir bulan ini, Wisdom Speak, itu saya ingin membawa Anda semuanya untuk melihat tentang hikmat yang Tuhan sudah sediakan dan kita bisa alami bersama-sama. Dan minggu ini kita akan melihat hikmat yang kita namakan binah wisdom. Hikmat binah. Katakan bersama-sama, binah. Binah wisdom. Ya, kalau dua minggu yang lalu kita mendengar tentang sakal wisdom. Hikmat sakal adalah hikmat untuk mengetahui hal-hal yang benar dan untuk dilakukan dan dikatakan. Nah, jadi hikmat dalam diplomasi dan hikmat untuk mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang. Bagaimana berhubungan dengan orang dalam keluarga. Misalkan perlu hikmat ini untuk bisa berhubungan satu dengan yang lain, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua. Contohnya, Anda tahu, punya pengetahuan bahwa di dalam masa-masa lockdown, itu semuanya Anda tahu berat badan istri Anda. Bagi para suami, Anda tahu berat badan istri Anda masa-masa lockdown ini. Tetapi kalau Anda punya sakal wisdom, hikmat sakal, itu Anda akan apa? Tutup mulut. Anda tidak berkoar-koar, Anda akan tutup mulut, diam saja, dan tersenyum, dan Anda mengasihi istri Anda dengan luar biasa. Nah, itulah namanya sakal wisdom, hubungan dengan orang lain, dengan anggota keluarga, dengan sesama kita. Itu penting sekali, sakal wisdom. Dan hari ini kita akan melihat tentang binah wisdom. Binah wisdom yang artinya maksudnya adalah dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam bahasa Inggrisnya itu discernment. Itu dalam bahasa Inggrisnya, bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, dalam binah wisdom ini kita melihat tentang orang yang paling berhikmat di dunia, yaitu kehidupan dari Raja Salomo. Raja Salomo, Anda tahu bahwa Raja Salomo itu waktu dia diangkat menjadi raja, umurnya masih 20 tahun. Umur masih 20 tahun, diangkat oleh Daud, anak Daud. Umurnya masih muda, 20 tahun. Dan dia adalah raja yang mempunyai kekayaan yang paling besar sampai zaman sekarang ini. Kalau dihitung itu kurang lebih 200 sampai 250 billion US dollar kekayaannya. Secara pribadi 200 sampai 250 billion US dollar. Itu kalau di kurs ya sampai di zaman sekarang ini. Ya, orang terkaya kita tahu Jeff Bezos, meskipun sebelum mengalami perceraian itu tidak sebanyak itu hartanya. Dan memang Raja Salomo ini mempunyai hikmat yang luar biasa, dan kita akan melihat dari kehidupannya apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Kita akan melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 7 sampai 13. 1 Raja-Raja 3, 7 sampai 13. Ya, beberapa ayat kita akan baca di situ. Ayat 7 dikatakan, "Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Luar biasa, Salomo mempunyai hati yang begitu humble, rendah hati.
Dia bisa mengatakan, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Waktu dia diangkat menjadi raja, dia mengatakan demikian, dan kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat luar biasa dari seorang yang dipilih menjadi raja dan bisa mengatakan masih sangat muda dan belum pengalaman. I need you, saya perlu engkau Tuhan, saya butuh engkau, pertolonganmu Tuhan. Dia punya hati yang begitu rendah. Luar biasa. Saya percaya kita semuanya boleh belajar mempunyai hati yang rendah, rendah hati dari Salomo ini. Ayat 8 dikatakan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Hati yang faham. Di sini hati yang faham itu di dalam bahasa aslinya adalah kata syamah. Syamah, kalau Anda ingat, syamah adalah hearing, mendengar, hati yang mendengar, hearing heart, syamah. Jadi Salomo minta hati yang paham, syamah, hati yang mendengar, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau kata discern, membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Salomo minta hal itu kepada Tuhan. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 10. Ya, jadi kita teruskan ayat 11. Dikatakan demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang seperti engkau. Jadi Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat atau cakam dalam bahasa Ibrani-nya cakam, dan pengertian. Nah, di sini artinya adalah binah, pengertian atau binah wisdom ini. Nah, hati yang penuh hikmat atau cakam itu adalah hikmat yang secara general, secara umum diberikan pada waktu itu. Mesir juga mempunyai hikmat cakam ini, diberikan juga kepada semua orang, bahkan orang yang nggak percaya pun menerima cakam. Contoh seperti Confucius itu mempunyai cakam. Kita tahu hikmat orang-orang Tiongkok itu luar biasa. Itu adalah cakam secara general, secara umum yang Tuhan berikan. Itu cakam atau hikmat. Tetapi di sini pengertian yang diberikan adalah binah. Ini sesuatu yang berbeda. Ini artinya adalah discernment, dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Ini spesial yang Tuhan berikan kepada umatnya, orang yang percaya yang dari Tuhan. Is a special property to God's people. Jadi ini adalah hal sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh anak-anak Allah yang dari Tuhan, yang orang mungkin mengatakan itu adalah indera keenam. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita bisa pelajari, kita bisa peroleh begitu saja, tetapi ini dari Tuhan. Pengertian atau bina wisdom ini hanya datang dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, kepada anak-anaknya. Jadi di samping hikmat yang general, yang umum,
cakam, tapi juga diberikan binah, pengertian. Nah, ini yang saya akan fokus di dalam hal ini, tentang pengertian, tentang orang bilang urapan Tuhan yang spesial, sehingga dia bisa berkata demikian, bisa melakukan itu, dan bisa memutuskan demikian. Ini urapan dari Tuhan. Ini pengertian yang kita katakan binah, wisdom. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat ini selanjutnya dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Ayat 13. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi tangan kiri dikatakan tentang riches and honor, kekayaan dan kemuliaan juga diberikan, ditambahkan kepada Raja Salomo. Ya. Kalau kita lihat, saudaraku, dari kitab Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi hikmat itu adalah roh yang bekerja melalui kita, dan dikatakan itu diberikan juga wahyu atau revelation. Sehingga waktu Anda menerima itu, Anda mengatakan, wow, sekarang saya melihat. Oh iya benar, saya lihat sekarang. Jadi hal-hal yang Anda mau terbuka mata Anda untuk perkara-perkara, untuk hal-hal yang mungkin Anda sudah dengar berulang-ulang dan seringkali Anda lihat, tetapi Anda baru sadar, baru melihatnya itu waktu wahyu itu diberikan pada Anda dan Anda menerima wahyu itu. Anda menerima, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya itu eureka moment, suatu yang baru terbuka, apokalipto, terbuka. Nah, ini kalau Anda mau melihat sesuatu, gambarannya itu seperti ini. The next slide itu ada satu gambaran yang disebut 3 dimensi picture, gambar 3 dimensi. Ya, kalau Anda lihat sekilas itu sepertinya hanya daun hijau gitu ya, yang diulang-ulang. Tetapi itu adalah 3 dimensi gambar yang Anda bisa lihat di dalamnya ada sesuatu yang spesial. Anda harus melihat dan fokus dan belajar melihat, dan Anda menatap, memandang, dan akhirnya Anda bisa melihat sesuatu ada di dalam situ. Bukan hanya hijau, daun-daun yang ditumpuk-tumpuk, yang berjejer-jejer, tetapi Anda melihat sesuatu. Anda mungkin pernah melihat gambar seperti ini, dan waktu Anda melihatnya, Anda katakan, iya, saya melihat sesuatu di dalamnya, saya lihat ini. Anda bisa nanti coba Anda diskusikan di care group Anda masing-masing, oke? Di iCare Anda bisa katakan Anda melihat apa di situ, dan Anda bisa belajar melihat sesuatu di situ. Nah, itu sesuatu pewahyuan yang Tuhan berikan yang tidak semudah itu kita bisa alami, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Waktu Anda menerimanya, Anda katakan, yes, I see it, saya melihatnya, ya, saya terimanya, saya sekarang tahu sekarang. Gitu. Nah, ini tentang binah wisdom, hikmat binah ini. Kalau Anda tahu Raja Salomo tidak mendapatkan dari mana ya pengertian seperti itu. Kalau kita lihat mundur ke belakang, kejadian yang pertama kali tentang binah wisdom itu disebut pertama kali
itu disebut itu di dalam kitab Kejadian. Pertama kali disebut ada di dalam kitab Kejadian, yaitu di zaman Yusuf. Di zaman Yusuf dan Firaun. Anda minggu lalu mendengar tentang hikmat Yusuf yang bertumbuh, yang bertambah besar. Dari saudara Edo menjabarkan tentang hikmat yang bertambah besar dari Yusuf. Nah, ini kita melihat kejadiannya demikian. Dari Kejadian 41, waktu Firaun bermimpi dan tidak ada orang-orang pinter, orang-orang ahli, orang-orang yang berhikmat di Mesir pada waktu itu yang bisa mentafsirkan mimpi dari Firaun ini. Dia merasa sedih dan merasa tidak enak sekali hatinya dengan mimpi yang dia dapatkan malam sebelumnya. Kemudian juru roti yang punya pengalaman bersama temannya yang dipenjara, juru minum dan dengan Yusuf pada waktu itu berkata pada Firaun, saya tahu ada seorang yang bisa menerjemahkan mimpi. Kemudian Firaun panggil dia, Yusuf dipanggil, dan Firaun kemudian menjabarkan mimpinya kepada Yusuf. Anda mungkin sudah tahu dari Kejadian 41 mimpinya, yaitu dia melihat 7 lembu yang tambun, yang gemuk, 7 ekor yang betul-betul gemuk dan tambun. Kemudian dari sungai Nil muncul 7 ekor lagi yang kurus, yang sangat jelek sekali. Lembu yang demikian ini tidak pernah ada di Mesir katanya. Dan kemudian lembu yang kurus itu makan lembu yang tambun ini, dan dia tetap kurus, mereka tetap kurus. Kemudian dia terbangun, dia merasa risau hatinya, cemas dengan mimpi itu. Kemudian dia tidur lagi, dan waktu dia tidur lagi, dia mimpi lagi. Dia mimpi melihat satu tangkai 7 bulir gandum. Ada satu tangkai dengan 7 bulir gandum yang begitu penuh, begitu subur, begitu penuh ya bulirnya. Dan dia juga melihat satu tangkai dengan 7 bulir gandum yang kurus, yang kering, yang tidak ada isinya. Itu makan, menelan yang gemuk tadi, dan tetap kurus. Jadi lembu dan tangkai gandum, dia mimpi itu. Kemudian dia ceritakan kepada Yusuf, dan Yusuf mengatakan dengan sangat rendah hati bahwa ya, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi waktu Yusuf ditanya, apakah engkau bisa mengartikan mimpi ini, Yusuf dengan rendah hati mengatakan, bukan aku yang melakukannya, tetapi Allah yang mengerjakan, Allah yang memberikan arti, Allah yang menjelaskan semuanya. Luar biasa. Kalau mungkin kita ahli dalam menerjemahkan mimpi, mungkin waktu ada yang menanyakan mimpinya, kemudian kita bilang, oke, dengan 1 batang emas mungkin saya bisa memberikan ringkasan dari arti mimpi itu. Tetapi dengan 5 batang emas saya akan menjelaskan secara detail. Tidak demikian Yusuf, tapi dia mengatakan, it's not me, bukan aku, tapi Tuhan yang memberikan arti, Tuhan yang akan memberitahu arti dari mimpi itu. Luar biasa hati yang rendah dari Yusuf ini. Dan apa yang terjadi dari ayat-ayat selanjutnya, ayat 33 dikatakan demikian, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi, yang artinya adalah binah di situ, dan bijaksana atau cakam, yang mempunyai hikmat cakam, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Setelah dia menjelaskan arti mimpi itu semuanya, kemudian
Yusuf mengatakan, baiklah tuanku, Firaun mencari seorang yang berakal budi, yang punya binah dan bijaksana, yang punya cakam, mengangkatnya jadi kuasa atas tanah Mesir untuk mengatur apa yang mereka akan alami selama 7 tahun pertama yang subur dan semuanya makmur, dan 7 tahun selanjutnya yang mengalami kekeringan dan kelaparan. Bagaimana cara mengatur itu? Yusuf mengatakan, cari seorang yang punya binah dan cakam. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita, ayat 38, mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Luar biasa, Firaun, orang yang tidak mengenal Allah, bisa mengatakan dan melihat Yusuf, orang yang penuh dengan roh Allah. Ini oleh karena cakam dan oleh karena binah yang dialami, yang diterima, yang dipunyai oleh Yusuf. Ini membuat orang bisa melihat, luar biasa, siapa Tuhanmu? Luar biasa, Tuhanmu ini luar biasa. Lalu 39 dikatakan demikian, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi, binah dan bijaksana, cakam seperti engkau. Sampai Firaun mengakui tentang Yusuf yang luar biasa, yang punya hikmat dan punya pengertian yang dari Tuhan, sehingga dia mengakui bahwa Yusuf punya binah dan cakam. Ini asal mula pertama kali kata binah dan cakam dan cakam ini disebutkan di dalam Perjanjian Lama, itu di zamannya Yusuf. Jadi kalau orang yang punya binah dan cakam, orang yang berhikmat demikian, itu akan membuat bosnya itu berhasil dan menjadi kaya. Karena Yusuf, kalau Anda membaca semuanya, itu membuat Firaun menjadi kaya dengan semuanya yang diaturkan oleh dia. Firaun menjadi raja yang sangat kaya, dan Anda bisa menjadi demikian karena Tuhan yang memberikan kepada Anda pengertian, Tuhan yang memberikan kepada Anda hikmat itu. Anda dipakai untuk memberkati banyak orang. Ya, waktu saya melihat mempersiapkan semuanya ini, saya ingat ada satu film kartun yang saya bisa suggest untuk Anda tonton bersama-sama dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda terutama. Boleh menonton film kartun ini yang disebut The Prince of Egypt. The Prince of Egypt. Ini tahun 1998 dibuat, menceritakan bukan tentang Yusufnya, tetapi tentang Musa. Tentang Musa. Jadi setelah zaman Yusuf, kemudian Yusuf mati, kemudian Firaun berganti, Firaun yang lain, sehingga Firaun yang terakhir itu menekan bangsa Israel, dan Tuhan membangkitkan seorang pembebas yang dipanggil Musa. Ini film The Prince of Egypt ini akan memberkati Anda, sangat luar biasa, membuat kita boleh mengerti pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi umatnya. Ya, saya akan teruskan tentang apa yang dikatakan binah dan cakam, pengertian dan hikmat ini. Kita lihat pada saat bagaimana Musa membangun kemah untuk Tuhan, tinggal di tengah-tengah umatnya yang berjalan 40 tahun di padang pasir. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah. Dalam Keluaran 31, ayat 1 sampai 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, yaitu cakam, dan pengertian, binah, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Tuhan memberikan cakam, binah, dan pengetahuan kepada orang-orang ini untuk membangun kemah
yang disebut kemah Musa pada saat itu. Jadi ini dari Tuhan. Jadi saya bisa berkata pada Anda semuanya untuk tidak merasa khawatir atau tidak takut untuk menerima tugas atau proyek yang baru yang mungkin Anda merasa tidak kompeten, tidak sanggup, tidak bisa untuk menjalankannya. Anda jangan cuman asal mengatakan, tidak mungkin, tidak bisa, jangan saya. Tapi Anda boleh terima dan Anda mulai berdoa pada Tuhan. Karena pengertian, keahlian, pengetahuan itu datang dari Tuhan. Anda akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan itu semuanya. Sehingga waktu bos Anda, waktu teman Anda, waktu ada orang yang memberikan tugas atau proyek, Anda tidak hanya menolak gitu aja. Saya challenge tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga generasi yang senior untuk boleh dengan berani melangkah untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, yang Anda terima sebagai satu tugas, satu proyek di tangan Anda. Anda boleh berdoa, minta pada Tuhan untuk menerima cakam, bina, dan pengetahuan yang dari Tuhan. Karena Tuhan memperlengkapi Anda. Nah, disitulah Anda bisa melihat apa yang Anda tidak punya, Tuhan akan memberikan kepada Anda. Tuhan akan memenuhi Anda. Ya, bagaimana kita bisa menerima sekarang? Bagaimana kita bisa menerima bina ini? How do we receive bina? Kita menerima bina, caranya bagaimana? Dibilang kalau kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat pada Tuhan. Kita bisa minta. Kita bisa minta seperti Raja Salomo, dia minta pada Tuhan dan Tuhan memberikannya. Bisa kita minta. Tetapi ada satu hal yang penting sekali yang kita bisa tidak hanya minta, tapi kita bisa alami bersama-sama. Yaitu dengan apa? Melalui firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 30 mengatakan demikian. Mazmur 19 ayat 130 mengatakan demikian. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian atau bina kepada orang-orang bodoh. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the entrance of your words give light. It gave understanding or bina to the simple person, orang yang sederhana, menerima pengertian, understanding, bina melalui apa, saudaraku? Melalui firman Tuhan yang masuk. Dikatakan the entrance of your word. Firman Tuhan yang masuk itu memberi terang. Jadi melalui waktu Anda membaca firman Tuhan, apapun juga apa yang Anda baca, apapun juga yang Anda renungkan, firman Tuhan yang Anda dengarkan, mungkin melalui lagu-lagu yang Anda nyanyikan, ada firman Tuhan yang Anda dengarkan melalui firman khotbah-khotbah atau renungan Anda. Waktu firman itu masuk, itu ada bina yang mengalir, bina yang muncul di dalam situasi-situasi Anda. Tidak peduli firmannya apa, tetapi bina itu bisa muncul untuk menghadapi situasi Anda yang Anda perlukan. Jadi pada saat firman Tuhan menerangi, masuk di dalam hati Anda dan pikiran Anda, bina itu beroperasi, bina itu mengalir, bina itu menjadi nyata. Nah, di sini penting sekali kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan bila tersingkap firman-Mu memberi terang. Memberi apa? Memberi pengertian atau bina. Jadi melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Jadi apapun juga yang Anda baca, renungkan, dengarkan semuanya, firman Tuhan apapun juga, tidak ada hubungannya dengan masalah, dengan situasi Anda, dengan apa yang Anda perlukan di dalam hikmat pengertian yang Anda butuhkan. Tetapi di situ Tuhan akan berbicara spesial untuk situasi Anda, untuk keadaan Anda pada saat Anda mendengar firman itu. Waktu firman itu masuk dalam Anda. Nah, kita lihat yang terakhir itu Yosua
dalam Ulangan 34 ayat 9. Yosua dalam 34 ayat 9 ini dikatakan, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Jadi Yosua yang menggantikan Musa menerima roh kebijaksanaan, cakam, waktu Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Nah, dia telah menerima roh bijaksana. Tetapi di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi meskipun Yosua sudah menerima roh kebijaksanaan, roh hikmat itu, tetapi pada saat itu Tuhan memberkatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kapan Yosua menerima ini? Menerima pengertian ini? Kapan dia menerima ini? Waktu dia membaca firman Tuhan. Waktu dia membaca firman Tuhan dan Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Waktu dia membaca firman Tuhan, Yosua menerima bina dari Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini binah atau pengertian atau wisdom yang Tuhan berikan pada saat Yosua membaca itu, dia mengatakan ini. Di lain kesempatan juga waktu Yosua membaca firman Tuhan, Tuhan juga berkata berulang-ulang. Jadi kepada Yosua, Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pada saat Tuhan berbicara demikian, saya yakin sekali bahwa Yosua itu sedang membaca kitab Taurat. Setidaknya dia memegang kitab Taurat itu dan dia juga membacanya. Karena Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi pada saat itu Yosua membaca atau memegang kitab Taurat itu, dan Tuhan mengatakan kitab Taurat ini. Jadi jelas melalui membaca kitab Taurat, Yosua menerima binah wisdom, perkataan Tuhan itu di ayat yang ke-8 itu yang datang kepada dia waktu dia membaca kitab Taurat. Demikian juga dia menerima perkataan yang sangat luar biasa yang menguatkan dia, yang dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali di dalam satu pasal Yosua 1 ini Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Pada saat Yosua membaca kitab Taurat, membaca ataupun setidaknya dia memegang kitab itu, Tuhan berbicara. Bina wisdom, hikmat bina itu datang kepada Yosua yang berkata, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Dan disinilah kita tahu bahwa penting sekali kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkan, kita boleh menyanyikan firman Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itulah bina wisdom itu dari Tuhan datang kepada Anda untuk apapun juga di dalam setiap area kehidupan Anda yang Anda butuhkan. Pada hari ini biarlah saya ingin berdoa untuk Anda semuanya, supaya kita bisa dan mengalami bina wisdom
Di saat Anda berdoa, minta, ataupun waktu Anda menerima atau membaca firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu semuanya. Berdoa, kami semuanya butuh hikmat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami minta kepada Engkau dan Engkau memberikannya dengan berlimpah-limpah melalui pernyataan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan kami. Dan juga bina wisdom itu Tuhan, kami boleh menerima. Waktu kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami menyanyikan firman-Mu, bina wisdom boleh datang di dalam kehidupan kami semuanya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Saya percaya setiap firman yang dikatakan di dalam doa ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita boleh bangkit berdiri, kita boleh mengangkat tangan, kita menerima ini dengan hati yang percaya, terbuka. Dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditebas terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Baik saudaraku, kita boleh berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Anda semuanya. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.